Shalom saudaraku, kembali lagi di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami pada kesempatan ini, biar isi hati Tuhan ditumpahkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kisah ini juga hanya terdapat di Injil Lukas saja. Kita akan belajar dari ayat 19 sampai yang ke-31. Saya akan bacakan terlebih dahulu kisah ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing yang datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus pengemis itu yang duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, kisah ini kita tidak tahu kisah nyata atau perumpamaan. Sebab Yesus tidak secara belak-belakan berkata bahwa ini adalah perumpamaan. Tetapi menurut para ahli, hampir semuanya sepakat bahwa ini juga adalah perumpamaan. Perumpamaan ini menarik saudara ya, menarik. Apa sih yang hendak Tuhan sampaikan? Apakah sekedar baik kepada orang miskin? Bagaimana kalau saudara hidup di kota-kota yang sangat makmur, katakan di Montreal, Kanada, yang mungkin saudara ketemu orang miskin aja susah? Apakah sesimpel itu saudara? Ya, tentunya tidak. Tentunya tidak sesimpel itu. Nah, saya mau ajak saudara memperhatikan dalam perumpamaan ini si orang kaya itu berbaju ungu. Baju ungu ini saudara ya, kain ungu ini lambang kemewahan pada saat itu. Ini pasti kalau bahasa sekarang sultan banget orang ini ya. Ya orang ini sultan banget. Untung dulu belum ada Instagram. Kalau ada Instagram mungkin selfie-nya semua di jet pribadi saudara ya. Jadi orang ini sultan banget di zaman itu. Diperkirakan nilai kain ungu itu bisa orang bekerja selama 2 tahun baru kebeli kain ungu yang dipakai itu. Wah, pokoknya sultan sekali ya. Kalau di zaman sekarang ini dia pasti udah luar biasa lah. Garasinya juga bererot dan lain sebagainya. Dan Alkitab mencatat si orang kaya ini setiap hari mengadakan pesta.
dan dia dilayani oleh hamba-hambanya. Wah, luar biasa kan ya. Itu kalau saudara lihat kan memang dia pesta setiap hari. Alkitab berkata dia berpesta setiap hari, menunjukkan bahwa betapa kayanya orang kaya itu. Yesus menggambarkan situasi ini bagi kita. Dan perumpamaan ini buat saya Tuhan sedang mengambil kontras. Di mana ada orang yang kaya sekali, yang setiap hari dalam kemewahan, yang sultan banget. Tuhan ambil kontrasnya, ada yang miskin banget, yang cuman duduk di gerbang rumah si orang kaya. Keadaannya sangat melarat dan sedih. Kalau si kaya membalut tubuhnya dengan kain ungu yang nilainya, harganya 2 tahun orang bekerja. Lazarus yang miskin dibalut oleh borok. Ini sungguh keadaan yang kontras, saudara ya. Tubuhnya itu terbalutnya sama borok, sampai anjing-anjing menjilat boroknya. Dalam kelaparan, ia sangat ingin makan remah-remah, sisa-sisa yang udah gak dimakan lagi sama orang kaya itu. Tapi yang dia dapatkan anjing yang menjilat. Ya, ini kalau saudara bayangkan settingnya, mungkin dia nungguin makanan sisa pesta yang dibuang ke tong sampah, lalu dia korek-korek tong sampah baru dia makan. Ini menyedihkan saudara ya, menyedihkan saudara. Anjing-anjing orang kaya itu sudah pasti dapat remahan. Tapi Lazarus yang miskin remahan pun tidak dapat. Oh iya, kita melihat bahwa anjing-anjing itu masih lebih beruntung daripada si Lazarus yang miskin. Ya. Lazarus hanya memandang dari luar gerbang rumah yang mewah ini. Melihat orang tertawa-tawa ria, duduk dan berpesta. Mereka mungkin lagi menjilati jari jemarinya, ada yang bekas kue enak ya. Mungkin ada yang sambil ngobrol bisnis, cuaca, kondisi politik. Si orang kaya yang diceritakan Tuhan Yesus ini larut dalam kenikmatan hidupnya. Orang kaya ini tidak punya waktu untuk memperhatikan keadaan pengemis yang ada di depan rumahnya, yang keadaannya semakin parah, semakin parah. Jadi Yesus mengambil kontras saudara, satu kontras keadaan. Lalu Tuhan juga memperlihatkan kontras kepribadian. Saudara, Alkitab tidak mencatat Lazarus keluar dari lidah bibirnya perkataan dasar orang kaya kejam, dasar orang kaya berhati busuk. Lazarus juga nggak ngomong begitu saudara. Lazarus juga nggak pernah bersungut-sungut sambil bilang, aduh anjing aja kok nasibnya lebih baik dari saya sih. Kita lihat. Betapa kepribadian Lazarus ini hebat loh. Dalam penderitaan itu dia nggak pernah nyinyir, nggak iri. Dia nggak komplain sama Tuhan. Dia nggak sungut-sungut sama Tuhan. Dia nggak membanding-bandingkan keadaan dirinya yang udah begitu tragis. Bisa saja kalau Lazarus bilang, oh Tuhan, anjing aja lebih beruntung dari aku. Tapi Lazarus nggak berbuat demikian. Nah, saudara perhatikan di sini. Yesus itu nggak pernah kasih nama dalam perumpamaan. Cuman perumpamaan ini, ya kan? Perumpamaan anak yang hilang. Si bapak, si anak, si sulung dan si bungsu. Namanya siapa? Ya Tuhan kagak pernah ngomong. Cuman bilang ada bapak, anak, bungsu. Ada perumpamaan tentang penjala dan lain sebagainya. Tapi khusus perumpamaan ini Tuhan kasih nama. Namanya Lazarus. Nah ini kan tidak kebetulan. Ya, nah, arti nama Lazarus sendiri artinya Allah pertolonganku. Allah pertolonganku. Nah, jadi Tuhan sedang ingin menggambarkan bahwa di mana si miskin ini yang gak pernah komplain, yang gak pernah bersungut-sungut, yang gak iri sama kehidupan si kaya, tetapi dia cuma berharap Tuhanlah pertolongan dia satu-satunya. Dari nama ini Tuhan Yesus menunjukkan orang miskin ini orang saleh.
Ingat ya, ini nggak ada urusan dengan kaya nggak saleh, miskin nggak saleh. Ini dalam konteks ini, makanya Tuhan kasih nama. Menunjukkan bahwa Lazarus ini memang betul-betul hanya mengharapkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan dia. Nah, di sisi yang lain, coba saudara perhatikan betapa angkuhnya orang kaya ini, saudara, ya. Betapa angkuhnya orang kaya ini ketika ia meminta Abraham. Udah sampai di alam maut aja, dia nyuruh-nyuruh Lazarus loh. Memang kebangetan, saudara. Ya, dia suruh-suruh Lazarus mengerjakan berbagai hal buatnya. Disuruh mencelupkan ujung jari lah, disuruh turun ke dunia lagi lah, suruh kasih tahu kakak-kakaknya. Seolah-olah Lazarus adalah suruhannya, hambanya. Bahkan dia ngomong, suruhlah Lazarus. Waduh buset, udah angkuh tuh ya. Makanya orang itu jangan sombong. Kalau udah sombong, lihat nih, udah mati aja bisa sombong loh. Saudara, saya jadi inget ya cerita. Saya nggak tahu zaman sekarang, kalau zaman dulu itu kan, waktu zaman belum COVID ya, kalau udah COVID menyedihkan. Orang meninggal cuman bisa pakai Zoom. Sekarang orang mikir mau datang ngelayat, anterin ke pemakaman, orang tuh mikir. Tapi kalau zaman dulu, saudara ya, kalau zaman dulu nih, orang itu akan terlihat martabatnya ya dari berapa panjang iring-iringan mobil yang mengiringi ambulan jenazah. Itu akan terlihat seberapa level dia dalam masyarakat. Dan tidak sedikit, saudara, dan tidak sedikit, ajang itu pun bisa dibikin jadi ajang kesombongan, ajang pamer. Makanya saya bilang ini, kalau orang udah sombong ya, di acara kematian pun bisa loh menyombongkan diri. Bisa, bukannya nggak bisa. Nah, dia suruh-suruh Lazarus. Di sini kita lihat perbedaan kualitas karakter. Orang kaya ini tanpa malu-malu, tidak merasa malu untuk meminta. Ia tidak berpikir bahwa ia sendiri tidak pernah berbuat sesuatu untuk Lazarus. Dia bikin apa untuk Lazarus? Nggak ada. Lalu apa haknya dia untuk menyuruh Lazarus melakukan berbagai hal buat dia? Dia nggak pernah beri apapun ke Lazarus, tetapi sekarang ia suruh Lazarus menaruh air di lidahnya. Ini perbedaan karakter yang luar biasa. Perumpamaan ini juga mengingatkan kita beberapa hal, saudara. Perumpamaan ini hendak mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak akan pernah berakhir. Wah, mungkin saudara, hah? Loh iya, hidup kita tidak akan pernah berakhir. Jangan saudara pikir kalau kita udah selesai di bumi ini 70 tahun, ngek, mati, tidur, nggak tahu apa-apa. Nggak akan pernah berakhir. Ada yang disebut dengan kekekalan. Entah kita bersama Tuhan di kekekalan, atau kita bersama dengan setan di kekekalan. Apakah kita dalam keabadian bersama Tuhan? Apakah kita dalam penghukuman kekal? Hidup kita nggak akan pernah berakhir. Kalau hewan ada akhirnya sebab nggak punya roh. Kalau manusia ketika kita mati itu hanya tubuh dan jiwa. Roh kita kekal. Roh kita kekal. Itu masalahnya, saudara. Ya. Setiap kita pasti akan menghadap Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Itu kan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Pergunakan waktu yang ada, itu artinya kairos, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk manusia. Itulah kairos. Nah, Lazarus sebenarnya kairos untuk orang kaya ini. Ya, saudara ya. Orang kaya itu tidak menggunakan kairos yang datang dalam hidupnya. Apakah keberadaan Lazarus di depan pintu gerbang rumahnya ini adalah sebuah kebetulan? Saya percaya tidak. Itu kairos Tuhan untuk orang kaya ini.
Lazarus sebenarnya alat Tuhan untuk menyelamatkan orang kaya ini. Tapi dia sudah terlalu larut dalam pesta pora dan kenikmatan dunia ini. Dia tidak lagi memperhatikan sekelilingnya. Dia tidak memperhatikan sesamanya. Bahkan dia tidak tahu kairos-kairos yang Tuhan sodorkan dalam dirinya. Saya percaya saudara, ya, bahwa setiap orang dalam hidupnya punya kesempatan untuk diselamatkan. Saya ulang lagi. Setiap orang dalam hidupnya punya kesempatan untuk diselamatkan. Ya. Ini bisa dalam hal bentuk apapun. Bisa dalam bentuk apapun. Supaya nanti ketika di penghakiman terakhir, tidak ada yang bisa berdalih bahwa aku nggak punya kesempatan itu. Ya, saya tidak mau terlalu jauh untuk membahas keselamatan. Nanti itu topik sendiri saudara ya. Nanti kalau live study kita satu Alkitab ini sudah habis, kita masuk ke topikal-topikal. Ya. Tapi sekarang kita lagi fokus pada yang ini dulu. Setiap orang itu pasti mendapat kesempatan dari Tuhan. Dan kita harus mempergunakan waktu-waktu yang ada ini. Sebab waktu-waktu yang ada ini, hari-hari yang ada ini adalah jahat. Dalam nasihat Paulus kepada jemaat di kota Galatia, Paulus berkata bahwa berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Kairos lagi situ kata yang digunakan. Sebab akan datang waktunya kita mau berbuat baik pun juga udah gak bisa saudara. Nah itu sebabnya ya perumpamaan ini mengajarkan kepada kita, yuk miliki belas kasihan kepada sesama manusia. Ingat dua hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang ini adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Dua-duanya ini vertikal dan horizontal, salib. Ada vertikal, ada horizontal. Dua-duanya ini harus benar. Mengasihi Allah, kita menerima kasih Allah, lalu kita membagikan kepada sesama. Ini nggak bisa pincang. Kalau kita nggak pernah menerima kasih Allah, apa yang mau kita bagikan kepada sesama? Tapi kalau kita udah menerima kasih Allah, kita nggak boleh simpen sendirian, saudara. Percayakah saudara? Setiap kelebihan yang saudara punya dalam hal apapun, setiap orang pasti punya kelebihan, nggak mesti uang, ya. Tapi semua kelebihan yang Tuhan titipkan kepada saudara. Kenapa saya gunakan kata titipkan? Sebab itu memang punyanya Tuhan. Ya, kita udah bahas di perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dalam pertemuan sebelumnya, ya kan? Semuanya ini titipan Tuhan. Semua hal yang Tuhan titipkan itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya. Dan dalam hidup ini, dari apa yang Tuhan titipkan, Tuhan kasih kairos-kairos untuk kita melakukannya. Dan pilihan ada di tangan kita. Kita mau melewatinya, bodo amat, atau kita mau mengambil semua kesempatan yang ada. Ya. Ayat 29 dan 30 ini menarik saudara. Dia kan bilang, suruh dong Lazarus pergi ke rumah ayahku, masih ada 5 orang lagi loh di sana. Tapi Abraham bilang gak bisa, kan udah ada kesaksian kitab Musa dan para nabi. Oh gak bisa kalau ada orang mati yang datang. Itu kan spektakuler saudara. Dengar baik ini saudara ya. Iman gak pernah lahir dari mujizat. Saya ulang lagi. Iman gak pernah lahir dari mujizat. Iman itu lahir dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara jangan mengharapkan hal-hal yang supranatural dulu baru saudara mau beriman kepada Kristus. Ada orang yang aku doa puasa dulu sampai dapat penglihatan. Kalau enggak aku susah untuk beriman sama Kristus. Enggak usah cari hal yang mistik, enggak usah cari hal yang supranatural. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nih, firman Kristus sudah dikasih sama kita.
kita kontemplasi ini, kita baca ini, kita renungkan ini. Iman timbul dari sini. Iman bukan timbul dari peristiwa-peristiwa spektakuler. Makanya kalau orang cuma mengandalkan peristiwa spektakuler dalam hidupnya, tapi nggak mau belajar kebenaran firman Tuhan, fondasi imannya kopong. Hidup Kristennya pasti kopong. Sebab dasarnya itu memang bukan itu. Nah, tapi kan banyak orang yang dicari hal-hal yang spektakuler, saudara. Sedoa puasa biar ada penglihatan. Ya, saya bilang. Iya, yuk puasa, nggak makan, nggak minum 3 hari, dapat penglihatan. Tapi penglihatannya bebek panggang. Ya, casio garing, soto Betawi, gitu lagi nanti penglihatannya. Nah, itulah sebabnya saudara ya. Perumpamaan ini luar biasa. Abraham bilang, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, saya parafrasekan ya, saya ambil kepada kejadian hari ini. Kalau saudara, Alkitab yang ada aja yang dikasih sama kita nggak mau dengerin, kita nggak mau baca, percuma. Mau ada peristiwa supranatural pun nggak nolong. Kan kira-kira gitu saudara. Nah, iman itu harus berdasarkannya di sini. Bukan pada kejadian-kejadian mistis. Nah, perumpamaan ini juga mengajarkan kepada kita bertobatlah sebelum terlambat. Ya. Ada waktunya untuk bertobat. Kapan? Selama kita bernafas. Kalau kita sudah mati seperti di sini, kita udah no turning back lagi. Kita udah gak bisa balik ke belakang lagi, saudara. Ya, bertobat itu memang ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Itu sebabnya jangan menunda pertobatan. Kita gak tahu kapan nafas hidup kita diputus. Kita bisa masih asik sekarang main sepak bola. Besok tiba-tiba jeblet gak ada. Pasti saudara sering mendengar kisah-kisah seperti ini kan. Kaget, tiba-tiba kok gak ada. Kemarin masih ketemu. Kan banyak yang seperti ini. Kan tidak setiap orang yang putus nafas itu sakit keras, masuk ICU dulu. Enggak selalu gitu. Ya, kadang-kala, dia udah nggak ada. Baru semalam teleponan, nah loh. Baru tadi WhatsAppan, nah loh. Itulah sebabnya. Jangan menunda pertobatan. Selagi masih ada waktu, yuk bertobat. Ya. Nah, yang terakhir, perumpamaan ini juga mengajarkan kepada kita ada 2 tempat berbeda di kekekalan nanti. Pangkuan Abraham menggambarkan keabadian bersama Tuhan, ya. Dan orang kaya ini digambarkan dalam siksaan kekal. Saudara mau pilih yang mana? Pilihan itu ada di tangan kita. Pasti setiap kita, Lifehouse Family dan siapapun saudara yang menyaksikan acara ini lewat live channel, kita pasti mau memilih pangkuan Abraham. Itu sebabnya yuk kita belajar hidup dalam pemerintahan Tuhan. Kita belajar dari Lazarus ya, bahwa pertolongan kita hanya ada pada Tuhan. Jangan bersungut-sungut dalam hidup ini. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Jangan dikit-dikit lihat rumput tetanggaku lebih hijau sih. Ya. Jangan banding-bandingin diri. Harusnya kita punya mindset, kalau dia bisa bikin rumputnya hijau, kenapa rumputku sendiri aku tidak bikin hijau? Gitu dong ya. Oke ya, kita selesai pendalaman Alkitab kita pada pagi hari ini. Doa saya kita semua boleh ada di pangkuan Abraham satu hari kelak. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pencerahan pada kesempatan ini. Jadikan kami, berikan kami anugerah-Mu kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ibadah raya Lifehouse Community di Wang Plaza lantai 2. Sampai jumpa di live study berikutnya. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.